Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-22. Mazmur pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-22. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 22. Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-22. Oh, ayat 23. Maafkan saya. Ayat 23. Ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Ya, memang dalam teks Alkitab kita kalau di elektronik sering membingungkan ayatnya, dan karena itu ada kesalahan pada penyampaian saya. Jadi harus membandingkan dengan teks di Alkitab yang kita punya. Jadi itu perubahan-perubahan terbaru ya. Nah Bapak Ibu, tema untuk kita pada pagi hari ini belajar berserah dan jangan menyerah. Bapak Ibu boleh mengulang temanya pagi hari ini? Boleh diulang sekali lagi? Belajar berserah dan jangan menyerah. Saya minta sekali lagi diulang. 1, 2, 3. Ya. Sudah selesai khotbahnya, pulanglah. Itu pesannya, ya. Nah, Bapak dan Ibu, suatu hari seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita tetap biasa saja. Apa yang ayah dapatkan dengan berdoa secara teratur kepada Allah? Oh, kalau pertanyaan ini diajukan kepada Bapak dan Ibu, gimana jawabnya itu? Ayahnya rajin berdoa, keadaan keekonominya tidak pernah berubah, begitu-begitu aja. Ditambah lagi dengan pertanyaan, apa yang ayah dapatkan dengan berdoa secara teratur kepada Allah? Tapi sang ayah menjawab begini, tidak ada yang ayah dapat, malah ayah banyak kehilangan. Nah ini jawabannya ayahnya juga jadi aneh juga ini. Jadi ayahnya katakan tidak ada yang ayah dapat, malah ayah banyak kehilangan. Ayah akan beritahu kepadamu, kepada anaknya dia bilang begitu. Ayah akan beritahu kepadamu apa saja yang hilang. Lalu ayahnya melanjutkan, anaknya penasaran, kok berdoa ada yang hilang? Mestinya kalau berdoa ada yang dapat, pikirannya kan begitu. Kalau berdoa mestinya akan dapat sesuatu. Tapi ini ayahnya jawab, berdoa justru malah dia dapat sesuatu, bukan dapat sesuatu, tapi ada yang hilang. Lalu ayahnya berkata demikian, yang hilang itu anakku pada waktu aku berdoa adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ayah untuk hari esok hilang. Yang hilang lagi adalah
kemarahan. Karena ketika jawaban doa tidak dijawab, kadang-kadang kita bisa marah. Tapi justru ketika ayah berdoa, kemarahan itu hilang. Ayah dalam menjalani hidup kadang mengalami depresi. Tapi ketika ayah berdoa, depresi itu hilang. Ayahnya melanjutkan. Kadangkala ayah juga mengalami kekecewaan di dalam hidup. Tetapi ketika ayah berdoa, hilang kekecewaan itu kepada Tuhan. Kadang-kadang ayah mengalami sakit hati. Tapi ketika ayah berdoa, sakit hati itu menjadi hilang. Bahkan ketika ayah kepengen ini, itu, dan hendak menggapai ini dan itu bicara tentang menginginkan sesuatu yang melampaui dari apa yang dibutuhkan. Itu bicara tentang kerakusan akan hidup. Justru itu yang hilang pada waktu ayah berdoa. Ketika muncul kesombongan dalam keberhasilan, justru melalui doa, hilang semuanya itu pada diri ayah. Dan setiap kali selesai berdoa, ayah menjadi tenang. Bapak Ibu, kadangkala jawaban yang diharapkan oleh anaknya mungkin berharap bahwa ketika ayah berdoa usaha lancar, ketika ayah berdoa keadaan akan pulih, kehidupan ekonomi lebih baik. Ternyata hal yang paling utama ketika kita berdoa adalah Allah membereskan hidup kita secara pribadi. Dan itu yang hilang. Dan itu sesuatu hal yang berkurang dari diri kita. Dan ketika kemudian dalam doa hilang hal-hal ini, kebencian, kesombongan, kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, dan sakit hati, maka kini saatnya Allah akan menyatakan hal yang berbeda untuk hidup kita. Kadangkala jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat. Justru apa yang hilang dan apa yang harus dihilangkan dari diri kita. Jangan selalu mengukur kebaikan Allah dari apa yang kita dapatkan. Namun terkadang apa yang hilang dari diri kita harusnya itu kita jadikan sebagai sesuatu berkat untuk kita. Jadi orientasi doa seringkali jawaban doa, tapi Tuhan menghendaki perubahan dari hidup orang yang berdoa. Itulah sebabnya bukan apa yang hendak kita dapatkan, tapi seharusnya apa yang perlu berubah dari diri kita pada waktu berdoa. Itu jauh lebih penting. Karena berkat yang kita peroleh bisa hilang dalam sekejap, tapi perubahan adalah karakter yang membentuk kita untuk baik dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dari Mazmur pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-23. Apa yang diajarkan oleh pemazmur Daud dari ayat ini bagi kita? Yang pertama, ayat itu berkata demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ayat ini berkali-kali saya renungkan. Ayat ini mungkin berkali-kali Bapak Ibu baca. Bahkan setiap kali saya berkhotbah, ayat ini selalu baru bagi saya. Karena kebiasaan Pak Adi tidak pernah mengkhotbahkan ayat, meskipun ayatnya sama dengan khotbah yang sama. Pasti berbeda. Di bagian ini Bapak dan Ibu, bagian yang pertama ini, yang diajarkan kepada kita adalah
Hal sederhana yang sering kita dengar. Tapi pagi hari ini saya ingin memperdalam kepada kita. Apa itu? Yang diajarkan kepada kita pada pagi hari ini, bagaimana kita belajar untuk menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Boleh diulang? Menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Ini yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang diajarkan oleh pemazmur Daud kepada kita. Sebuah nyanyian pengajaran kalau kita lihat di ayat pertamanya. Jadi ini adalah nyanyian pengajaran karena banyak orang kadang-kadang tidak belajar tentang hidup. Karena banyak peristiwa terjadi kepada kita seperti ini. Tapi sering kali kita gagal untuk memaknai dan untuk mengantisipasinya. Nah, karena itu pagi hari ini dikatakan kepada kita, kita belajar untuk menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, gampang menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Dalam pengalaman hidup dan dalam survei tidak gampang. Faktanya begitu. Karena itu pemazmur Daud memberi kepada kita sebuah pelajaran yang sangat penting pagi hari ini. Ayo kita belajar untuk menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Lalu saya coba memperdalam itu dalam perenungan saya. Kekhawatiran itu apa sih? Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Bapak Ibu pernah lihat khawatir itu seperti apa bentuknya? Segitiga kah? Segi empat kah? Pernah? Tidak pernah kan? Nah, kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, namun nyata kita rasakan dan kita alami. Betul apa tidak? Betul kan? Kalau dia kelihatan segitiga, dan segitiga itu mengganggu kita, kita bisa rubah. Tapi ini tidak kelihatan. Dia kita rasakan, kita alami. Dia datang dan pergi tanpa pernah kita undang dan suruh pergi dia. Kekhawatiran itu tiba-tiba mancap dalam hati kita. Tiba-tiba nerobos dalam pikiran kita. Lalu kita coba usir-usir dia. Kekhawatiran itu tidak mau pergi. Tapi kadang-kadang ketika kita tidak memikirkan kekhawatiran itu, tiba-tiba dia hilang. Aneh kan? Dia bukan jelangkung. Yang datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Aneh kan kekhawatiran itu? Dia datang sendiri dan dia tidak pernah pamitan waktu dia pergi. Dan anehnya, kekhawatiran itu ingin menempati pikiran kita. Dia ingin menempati hidup kita, hati kita. Tujuannya tidak positif. Tujuannya adalah untuk melemahkan kita, membuat kita menjadi orang yang pesimis dalam hidup. Makin kita respon kehadirannya, yang terjadi adalah makin menjadi cemas kita. Sampai kita tidak bisa mendapatkan ketenangan hidup, lalu menjadi buntu. Kerjaannya kekhawatiran itu kok hebat ya. Sampai pikiran kita itu buntu. Kayak air ledeng itu loh. Kok moro-moro kok malah mandek gitu. Kenapa? Ternyata banyak kotoran yang kemudian menahan laju air. Kerjanya kekhawatiran itu kok kayak seperti air yang terhalangi oleh sampah yang masuk di dalam ledeng kita. Siapa yang tidak pernah khawatir di sini? Coba gantikan saya khotbah. Orang sering mengalami kecemasan dan kekhawatiran akibat tekanan yang dirasakan. Macam-macam, tuntutan pekerjaan, masalah pribadi, dan berbagai macam hal. Bahkan mungkin sementara kita duduk di sini,
Kekhawatiran itu lagi bekerja dalam pikiran kita. Lagi colek-colek hati kita. Lagi buat buntu pikiran kita. Tapi Bapak Ibu lagi dengar firman Tuhan. Ini pekerjaan yang sedang kita lakukan untuk mematahkan segala siasat dari kekhawatiran itu. Kalau kita bicara secara teori, saya berpikir-pikir apa penjelasan teori yang bisa diterima akal. Teori logis menjelaskan mengapa orang khawatir. Ternyata itu terjadi karena adanya reaksi ketidakpastian. Hidup tidak pasti. Hidup tidak jelas. Hidup ngambang. Gak tahu mau bikin apa di hari esok. Tidak tahu masa depan di hari esok. Semuanya gelap. Tidak jelas. Tidak pasti. Dolar turun naik. Maka mempengaruhi juga hati kita. Turun naik dia. Dolar naik, khawatir naik. Dolar turun, khawatir juga mulai turun. Kenapa? Karena orang yang jualan tambah minim pendapatannya, harus menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan. Transaksi yang terjadi menyebabkan kita kadang-kadang terjadi fluktuatif suasana hati. Jadi banyak penyebabnya. Sakit sedikit, mulai khawatir. Sakit banyak, lebih khawatir lagi. Tambah berat, takut mati. Jadi kekhawatiran itu karena ada hal yang tidak pasti, tak tersingkap apa dan bagaimana kita di hari esok. Ketika seseorang mengalami ketidakpastian, kecenderungannya adalah mencari solusi dan memecahkan masalah yang membuat mereka justru tambah khawatir lagi. Waktu dapat solusi, puji Tuhan. Tidak dapat solusi tambah khawatir dan cemas. Maka kemudian peningkatan kekhawatiran itu menyebabkan kondisi mental dan fisik seseorang menjadi tidak stabil. Maka mulai marah-marah. Mulai kehilangan kendali diri. Itu faktornya karena si khawatir. Apa bentuknya? Tidak jelas. Kapan datangnya? Dia juga datang tidak pernah minta izin sama kita. Kapan perginya? Juga dia tidak pernah kita ketahui kapan perginya. Yang jelas dia selalu menggerogoti hati dan pikiran kita. Jadi berhati-hati dengan namanya si khawatir. Marganya apa? Dia tanpa marga. Dia bukan marga halawa. Ya, makanya orang Nias itu tidak pernah saya dengar memberi nama anaknya khawatir halawa, tidak pernah. Yang saya tahu adalah dikasih nama sukacita halawa. Itu ada. Atau seperti om saya diberi nama suka hari laia. Jadi setiap hari bersuka ria. Begitu. Tapi kalau ada yang mau kasih nama khawatir halawa, begitu ya, ganti anti khawatir halawa. Gitu. Itu seringkali nama-nama itu muncul kalau di kampung halaman kami, kalimat-kalimat itu muncul. Nah, pertanyaannya sebenarnya kepada kita, dari mana munculnya itu kekhawatiran? Pertama-tama kita yang memunculkannya. Kita yang memunculkannya. Ya kan? Lalu dikompori oleh si iblis. Nah, kadang-kadang kan kita nyalakan duluan iblis. Tapi lupa bahwa kita yang memulainya. Ada apa-apa iblis disalahkan. Ada apa-apa. Memang betul. Iblis itu memang meniati yang buruk. Tapi kita yang memulainya. Kita yang membuka celah. Bukankah nyanyi bilang kepada kita. Nyanyi kita tadi bilang apa? Burung-burung di udara tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Tapi diberi makan oleh Bapa. Apalagi kita. Berarti persepsinya, pemahamannya yang tidak utuh.
tentang pemeliharaan Tuhan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sangat menarik, sekarang kita masuk. Sangat menarik saat membaca firman Tuhan ini. Coba kita cermati baik-baik. Dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan, serahkan terlebih dahulu kuatir kita kepada Tuhan, baru pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Saya ulang kalimat saya. Serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan kekhawatiran kita, baru pemeliharaan Tuhan kerjakan kepada kita. Dengan kata lain, sebelum kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, tidak akan pernah datang pemeliharaan dan pertolongan Tuhan kepada kita. Kenapa? Persoalannya ada dari kita. Kekhawatiran itu muncul dari kita. Lalu ketika kekhawatiran itu muncul dari kita atau kemudian dikompori oleh pekerjaan iblis dalam kita, sekarang ambil tindakan. Kitalah yang datang dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini khawatirku. Dan pada waktu kekhawatiran itu diserahkan kepada Tuhan, pada waktu itulah pemeliharaan dan pertolongan Tuhan datang kepada kita. Jadi itu berarti ada inisiatif dari kita secara sengaja, deteksi kekhawatiran kita seperti apa. Lalu berkata kepada Tuhan, saya khawatir untuk masalah ekonomi saya. Tuhan, saya serahkan kepadamu keadaan ekonomi saya sekarang ini. Maka Tuhan dikatakan akan memelihara kita. Itu firman Tuhan. Saat kita masih terus khawatir dan tidak pernah menyerahkan pada Tuhan Yesus, maka pemeliharaan Tuhan Yesus tidak akan kunjung kita akan terima. Ayat ini sekali lagi sederhana, tapi tidak sesederhana itu. Karena seringkali kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan. Kenapa? Karena kita sendiri tidak terlalu yakin bahwa penyerahan kita kepada Allah itu betul-betul datang dari hati kita secara pribadi. Itu berarti penyerahan itu ada unsur keyakinan, ada unsur kepercayaan, ada unsur ketidakraguan kepada Allah. Itu tidak sederhana. Karena itu Bapak Ibu, maka pemeliharaan Tuhan hanya bisa kita terima ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Maka kita akan terima pemeliharaannya. Ayat tadi katakan, Ia akan memelihara engkau. Kuncinya apa? Kuncinya adalah menyerahkan khawatir kita dan berserah kepada Tuhan Yesus. Senada dengan itu, ada satu pujian yang memberkati saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tahu lagunya. Syairnya bilang begini, dan saya nyanyikan. Ku berserah kepadamu Tuhan, ku bersujud dalam kepasrahan, segalanya di dalam hidup ini ku percaya hanyalah padamu. Dari terang hingga gelapnya malam, ku percaya Engkau melindungiku. Dari kepahitan dan kesenangan, ku percaya hanyalah padamu. Bapak Ibu, kepasrahan atas segala kekhawatiran itu yang harus kita lakukan. Saya sudah contohkan pada waktu hari Jumat kemarin. Bu April boleh maju? Kalau ini adalah HP saya, maka saya serahkan kepada Bu April. Kalau ini kekhawatiran saya, tangan Bu April, tangan Tuhan, maka saya serahkan. Kalau saya sudah serahkan, saya tidak perlu pegang lagi. Saya tidak perlu lagi memegang kekhawatiran ini. Maka saya menyerahkannya kepada Bu April. Silakan Ibu ambil. Karena itu HP-nya Ibu. Saya tidak pernah mengambil lagi karena bagian itu adalah bagian yang dikerjakan Tuhan. Itu sama dengan seseorang
yang pernah membawa beban yang sangat besar. Lalu ada seorang temannya yang punya pickup dan kebetulan lewat di sampingnya dia. Dia panggil, dia bilang, "Hei kawanku, naiklah ke atas pickupku. Bebanmu terlalu berat, naik sekarang ini." Lalu dia naik. Pada waktu naik, mobil berjalan, dia lihat dari kaca spion, bebannya masih tetap di punggung, tidak diturunkan di atas pickup. Lalu setelah berjalan jauh temannya bilang, "Hei kawanku, mobil ini terlalu cukup kuat untuk bisa meringankan bebanmu, turunkan bebanmu." Dia bilang, "Tidak, kasihan mobilnya." So, coba bayangkan. Lalu temannya bilang, "Kamu ini gimana sih? Saya justru naikkan kamu supaya bebanmu itu berkurang. Ayo turunkan sekarang." Lalu diturunkan. Saya kira mungkin jarang orang yang seperti ini ya. Namanya saja ilustrasi. Tapi banyak di antara kita seperti itu. Sudah diambil Tuhan, sudah dikerjakan Tuhan karena kita serahkan. Kita masih mikir gitu. Kira-kira ono enggak jalannya? Nah, itu. Itu sama dengan orang yang naik di atas kendaraan tadi, tapi masih tetap di atas panggulnya, di atas punggungnya beban itu. Karena itu tanggalkan semua beban kita, dan jangan salah-salah worship leader ya kalau berbicara di sini. Bapak Ibu, tanggalkan semua beban kita, sekarang waktunya kita bersuka cita. Nanti pulang boleh diambil lagi. Sekarang lupakan semua masalah, bukan. Serahkan semua masalah kita kepada Tuhan, bukan lupakan semua masalah. Kita tidak mungkin lupa semua masalah kita. Sementara kita nyanyi masih ingat kita utang kita. Sementara kita masih nyanyi, ini saya punya rumah akan segera dieksekusi karena kreditnya macet. Itu pasti mikir, tapi apa yang harus kita katakan? Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara engkau. Artinya apa? Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, justru dibawa kepada Tuhan. Jangan disuruh lupakan. Lah kalau suruh lupakan utangnya kan rugi itu orang yang harus dibayar. Makanya banyak orang kadang-kadang itu jadi salah kaprah ya. Mungkin karena sering dengar lupakan semua masalah termasuk utangnya. Jadi waktu ditagih sama orang dia sudah lupa. Serahkan segala khawatir kita, maka Tuhan pelihara. Maka sekali lagi saya mau katakan, kapan Tuhan bertindak memelihara dan menolong kita? Pada waktu kita secara pasrah, penuh kepada Allah, tanpa ragu, tanpa lagi bimbang. Dia akan menyatakan pemeliharaannya. Namanya dipelihara itu seperti orang tua ngerawat anaknya, memelihara anaknya. Kenan ini mana pernah dia mikir beli susu? Nggak pernah. Yang mikir siapa? Bapak Dia hanya tahu susu ada. Masa dia pernah pikir masalah apa? Masalah dia harus sekolah nanti. Masa dia mikir bayar uang sekolahnya? Enggak, yang mikir orang tuanya. Itu gambarannya. Percayalah karena Dia yang memelihara kita. Yang kedua, yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita dari Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23 ini adalah jangan pernah menyerah karena Ia tidak akan membiarkan kita. Ayat itu berkata demikian. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya orang benar juga mengalami masa-masa goyah. Orang benar juga melewati masa-masa di mana dia mengalami peristiwa-peristiwa yang bisa membuat dia menjadi lemah dalam hidup. Dan itu biasa. Itu biasa. Tetapi menarik sekali ayat ini berkata tidak untuk selama-lamanya. Berarti ada batas waktunya. Ada batas akhirnya. Kita mengalami mungkin kegoyahan sementara, tapi dikatakan tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya mungkin sementara goyah, mungkin sementara hati kita mulai tawar,
Mungkin sementara iman kita mulai goyah, tapi ada berita sukacita pagi hari ini dari firman Tuhan. Dikatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya kita goyah dalam hidup. Berarti ada titik di mana kita akan dikuatkan kembali, akan ditopang kembali, akan naik kembali dalam posisi ketika kita sudah turun. Akan menjadi orang yang kuat kembali ketika kita ada dalam titik kelemahan pada titik tertentu dalam hidup kita. Hati yang tawar digantikan menjadi hati yang optimis. Hati yang tadi goyah sekarang menjadi kuat. Kunci memperoleh hal ini ada kunci. Dan disinilah kuncinya. Ternyata kuncinya di dalam ayat ini adalah ketika kita tetap menjadi orang benar. Coba lihat ayatnya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya apa? Orang benar itu goyah. Perhatikan, kata kuncinya di bagian yang kedua ini adalah orang benar. Karena itu di sini tidak dikatakan orang baik, tapi dikatakan di sini orang benar. Jadi selagi hidup kita benar, maka dikatakan oleh Tuhan kita akan menerima keadaan di mana kita akan dikuatkan kembali. Tapi kalau kita tidak hidup dalam maksudnya yang benar, jangan pernah mengharapkan itu terjadi kepada kita. Ini menarik sekali kata-kata kuncinya. Hosea pasal 14 ayat 9. Mohon saya dibantu ditampilkan ayat ini. Hosea pasal 14 ayat 9. Hosea pasal 14 ayat ke-9, Bapak dan Ibu, kita akan baca bersama-sama. Saya tunggu di full screen. Hosea 14 ayat 9. Coba ayat 8. Ini beda, bukan yang dikurung ya. Yang di luar ayatnya. Siapa yang bijaksana? Ini ayat 10 berarti. Ayat 10. Hosea pasalnya yang ke-14 ayat 10. Baik. Mulai dari siapa? Kata siapa? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar, dikatakan apa? Menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Berarti siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang menempuh jalan-jalan Tuhan yang lurus. Nah, orang seperti inilah yang akan dibuat oleh Tuhan menjadi tidak goyah sampai selama-lamanya. Itu rahasia. Dan jika kita adalah orang benar, maka yakinlah bahwa ia tidak akan membiarkan kita, melainkan Tuhan akan menolong engkau dan saya. Katakan amin. Itu pasti. Karena itu jangan menyerah. Teruslah berjuang dan hiduplah sebagai orang benar yang menuruti jalan-jalan Tuhan yang lurus itu. Maka Tuhan pasti menolong engkau. Bukan mudah-mudahan, tetapi pasti akan menolong engkau dan saya. Makanya ketika kita mendalami bagian-bagian firman Tuhan ini, kita mengerti apa maksudnya. Nah, sebagai penutup, saya mau nyanyi satu lagu lagi. Dan lagu ini ada kaitannya dengan pokok yang kedua. Lagunya itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Terus?
Jangan berputus asa. Terus? Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Saya ganti itu. Saya ganti bagi orang yang benar. Bagi orang yang benar tidak pernah ada kata putus asa. Bagi orang yang benar tidak pernah ada kata menyerah. Karena selalu ada mujizat baginya. Maka dilanjutkan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan nyata. Nyata apa enggak? Nyata apa enggak? Kalau Tuhan bekerja. Bapak Ibu sudah mengalami apa belum? Sering kan? Tapi kadang-kadang kita lupa yang sudah banyak-banyak itu. Maka dikatakan mujizat itu Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mazmur 34 ayat 15 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak Ibu aminkan atau tidak? Ya aminkan itu. Maka saya simpulkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, belajarlah berserah dan jangan menyerah dalam perjuangan hidup ini. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhanlah yang memelihara engkau dan saya, yang menyatakan pertolongannya atas kita jika kita hidup sebagai orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.